Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Baik, di sini saya akan mencoba memaparkan tentang rancangan aktualisasi diri yang akan saya laksanakan untuk pelatihan dasar CPNS Mendikbud Ristek tahun 2024. Yaitu berjudul tentang kompetensi video pembelajaran mata kuliah praktik fabrikasi Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Yang mana itu saya sendiri itu Vicky Effendi MPDT. Ini saya adalah dosen atau jabatan dosen atau asisten ahli. Mentor saya itu dengan Bapak Dr. Andres Purwantono MPD dan coach saya dengan Bapak Joko Susino Eshut MSc. Yang mana kita langsung saja untuk latar belakang yang pertama itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang digunakan sebagai latar belakang masalah. Yang kedua itu Peraturan Kepala Nomor 13 tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS yang bersifat blended learning. Yang ketiga itu Kepala Nomor 14 tentang kurikulum pelatihan dasar CPNS, tentang kurikulum yang kita gunakan dalam pelaksanaan pelatihan dasar. Selanjutnya kita masuk kepada visi dan misi organisasi. Saya di sini bekerja pada kampus Universitas Negeri Padang, tepatnya di Departemen Teknik Mesin, yang mana visi dari Teknik Mesin itu menjadi program studi unggul di Asia Tenggara dalam menghasilkan lulusan bidang teknik mesin pada tahun 2030 yang mempunyai daya saing, kompetensi, dan berakhlak mulia. Yang mana misinya yaitu menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas berbasis keilmuan dan teknologi di bidang teknik mesin dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Lanjut tentang opsi saya sebagai seorang dosen. Yang pertama itu mentransformasikan ilmu yang saya dapat kepada mahasiswa. Yang kedua itu melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu merencanakan proses pembelajaran serta mengevaluasinya. Selanjutnya itu meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik yang saya punya. Selanjutnya itu bertindak objektif dan tidak diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat, baik itu dengan dosen dan mahasiswa. Saja itu menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan hukum dan kode etik serta nilai-nilai agama dan etika. Selanjutnya itu memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya itu membuat rencana pembelajaran semester RPS dan satuan acara pembelajaran SAP. Karena kita sebagai seorang dosen kita harus mempunyai yang namanya RPS dan SAP untuk setiap mata kuliah yang kita ampu. Baik, di sini saya mengangkat ada 3 isu. Isu yang pertama yaitu belum optimalnya pemanfaatan website program studi D3 Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Yang mana di dalam website tersebut masih banyak data-data yang kurang, baik itu data dosen, baik itu data pendidikan pendik atau tenaga pendidikan, baik itu data kurikulum yang terbarukan ataupun artikel-artikel dosen yang belum lengkap. Jadi sehingga efeknya itu mahasiswa yang ingin mengetahui profil mata kuliah yang akan mereka pilih itu tidak ada pada profil prodi D3 tersebut sendiri. Yang kedua itu mahasiswa yang membutuhkan data publikasi dosen itu kurang dapat diakses dalam website prodi D3. Selanjutnya itu bagi orang tua yang membutuhkan informasi untuk anaknya melanjutkan studi di prodi D3 itu kurang dapat informasi. Selanjutnya itu isu yang kedua yang saya angkat yaitu tentang belum optimalnya sistem pembelajaran mata kuliah praktik fabrikasi di Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Yang mana dalam perkuliahan praktik fabrikasi ini kita masih menggunakan metode ceramah yang diberikan oleh dosen dan demonstrasi. Cuman pada saat pelaksanaannya, ketika demonstrasi yang diberikan atau yang dicontohkan oleh dosen, mahasiswa tersebut masih bingung ketika melaksanakan praktikum. Nah, jadi di sini kita belum adanya video pembelajaran untuk mahasiswa belajar secara mandiri agar mereka bisa melaksanakan praktik tanpa harus bertanya kepada dosen berulang kali.
Yang kedua itu mahasiswa kurang memperhatikan dan memahami bahan ajar yang telah diberikan oleh dosen, baik itu secara langsung maupun dalam sistem e-learning. Yang ketiga itu belum optimalnya penyusunan proyek akhir pada program studi di tingkat teknik, yang mana buku pedoman yang kita gunakan pada jurusan Prodi Teknik Mesin ini masih buku pedoman penulisan proyek akhir yang diberikan oleh pihak kampus dan belum ada pembaharuan oleh pihak Prodi. Yang mana itu ada beberapa perubahan yang telah dilakukan dari Prodi, itu tentang baik itu dari covernya, baik itu dari data tulis atau penulisan yang ada pada pedomannya, baik itu sosialisasi yang diberikan kepada mahasiswa. Dari ketiga masalah tersebut, saya menggunakan perumusan masalah USG, yang dari ketiga masalah tersebut terdapat satu hal urgensi atau yang patut perlu diangkat, yaitu belum optimalnya sistem pembelajaran mata kuliah praktik fabrikasi Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Nah, selanjutnya itu akan dijabarkan dalam gagasan inisiatif masalah, yaitu menggunakan analisis fishbone diagram, yang mana itu terdapat main material, method, milieu, mesin, dan appointment-nya. Dari pemaparan tersebut, dari pemaparan analisis fishbone ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya video pembelajaran itu belum ada, sehingga perlu adanya kita membuat media pembelajaran berbasis video untuk membantu mahasiswa melaksanakan praktikum secara mandiri tanpa harus bertanya kepada dosen tentang penggunaan alat-alat atau langkah-langkah pengerjaan praktik pada uh, perkuliahan fabrikasi. Analisis gap-nya dan gagasan kreatif yang diharapkan itu dari video pembelajaran tersebut kita dapat membantu mahasiswa untuk belajar secara mandiri, baik itu di rumah, baik itu di kampus, karena setiap mahasiswa itu dia bisa mengakses e-learning pembelajaran setiap hari melalui akun yang diberikan oleh pihak universitas. Dan harapan dari video pembelajaran tersebut dapat membantu Departemen Teknik Mesin dalam mereferensi media atau menambah referensi media pembelajaran untuk mata kuliah fabrikasi. Untuk dosennya tersendiri itu sebagai media pembelajaran bagi dosen untuk mata kuliah fabrikasi tersebut. Untuk mahasiswa, kemudahan itu mempermudah mahasiswa memahami dalam pelaksanaan praktik mata kuliah fabrikasi. Di sini ada 4 tahapan rencana kegiatan. Yang pertama itu identifikasi dan analisis kebutuhan terkait video pembelajaran praktik fabrikasi. Yang mana di sini identifikasinya kita akan melakukan diskusi dengan dosen bidang keahlian fabrikasi dan mentor terkait apa yang perlu diinputkan atau apa yang perlu dibuatkan dalam video pembelajaran untuk membantu mahasiswa. Yang kedua, rencana kegiatannya itu membuat video tutorial pembelajaran praktik fabrikasi. Nanti di video pembelajaran tersebut nanti kita akan membuatkan video pembelajaran tentang pengenalan alat, baik itu pengenalan alat yang ada pada fabrikasi dan langkah-langkah atau tutorial dalam pengerjaannya. Yang ketiga, yaitu kegiatannya itu melakukan uji coba pembelajaran praktik fabrikasi itu kepada mahasiswa setelah video pembelajaran tersebut dilakukan. Yang keempat itu melakukan sosialisasi optimalisasi pembelajaran praktik fabrikasi. Setelah dilakukan uji coba dan dievaluasi, baru kita akan mensosialisasikan kepada dosen mata kuliah yang mengajar mata kuliah fabrikasi tentang video pembelajaran yang telah dibuat. Dan dari setiap rencana kegiatan tersebut akan kita kaitkan dengan agenda 2 dan agenda 3, yang mana agenda 2 itu tentang kita sebagai ASN harus, dan agenda ketiga itu kita kaitkan dengan manajemen dan para ASN. Untuk jadwal kegiatan aktualisasi itu akan dilaksanakan dari mulai tanggal 21 Oktober sampai tanggal 28 November
dengan pemaparan yang ada pada slide PowerPoint yang saya gunakan. Dari setiap kegiatan itu mungkin untuk kegiatan yang pertama identifikasi itu 4 hari, untuk pembuatan video itu lebih kurang 15 hari atau 16 hari, yang untuk uji cobanya itu 6 hari, dan untuk sosialisasinya itu juga 6 hari. Baik, sekian pemaparan materi tentang proposisi saya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.